hitam, tengkorak, iya, kayak nenek lampir gitu kayak gitu, tengkorak terus tiba-tiba di tangannya itu ada 3 gepok uang. Terus semua makhluk yang aneh-aneh itu ada di sana. Di dalam goanya? Iya, ada yang ular bawahnya kepalanya manusia, ada yang di bawahnya kayak kambing kepalanya ular, itu semuanya ada di situ. Harimau pakai celana jeans ya. Kali aja ada, kan aneh-aneh. Masih bisa. Nggak cerita ada harimau pakai celana jeans. Loreng-loreng sih kayaknya. Pilih, mau yang sudah lahir atau yang belum lahir. Aduh. Aku nggak ngerti di situ maksudnya apa gitu. Oke. Kamu pilih katanya. Yang belum lahir atau yang sudah lahir. Dengan spontan aku bilang, ambil yang belum lahir. Selamat malam dan selamat datang kembali di kompleks ini. Dan kali ini kita kedatangan lagi warga sini, warga yang kembali lagi dan lagi melapor akan kejadian yang kurang mengenakan yang disebabkan oleh warga-warga sini juga yang tapi bukan warga, yang artinya bukan manusia, Tidak terdaftar di Dukcapil. Jadi kami juga bingung sebenarnya kenapa makin banyak ternyata warga yang terganggu oleh oleh makhluk-makhluk ini dan lapor ke Dua Hansip ini lagi, karena sebenarnya kita cuma bisa dengerin curhatan kalian. Dan di sini kita sudah kedatangan warga sini. Boleh kali perkenalkan namanya siapa? Ya, halo, nama aku Sherly. Kak Sherly. Kakak Sherly ini aku dengar-dengar dari RT katanya YouTuber profesinya. Betul. Masih merintis. Oh, masih merintis. Udah berapa lama Kak jadi YouTuber? Kurang lebih 1 tahun. Lama. Udah profesional. udah handal nih seperti beritu. Udah nama YouTube channelnya boleh di itu? Nama channelnya Diary Neng Sherly. Antara tulis ya. Apa? Ada kan nanti kan. Ya, terima kasih PR-nya ya. Ya, bisa dilihat di sini channelnya Diary Neng Sherly ya. Gitu. Boleh di-subscribe juga, boleh dicek. Itu kontennya apa aja Kak di situ? Horor juga Kak. Horor juga? Iya, penelusuran horor gitu. Pokoknya podcast sama penelusuran gitu. Oh, Tapi sambil mukbang katanya ya? Oh enggak? Mukbangnya sama ini. Bener nih ngasih infonya nih. iya, yang bener dong, tim kreatif nih. Tadi infonya kita terima kayak gitu. Oh, gitu. Sambil mukbang. Mukbangnya layar kaca sih Kak, di layar ini, di luar layar gitu. Oh, mukbang. Kirain Makan sambil dulu. makan juga. Penelusuran, makan sashimi. Kirain begitu. Tapi boleh tuh Kak, ide baru ya Kak? Nah, iya. Aturan gua nggak bilang, ya di sini aja. Tinggal bagi-bagi aja royaltinya. Royalty split. Jadi gimana Kak Sherly? Dari keluhannya nih, yang saya dengar tipis-tipis tadi dari tim kita lumayan tidak mengenakan. Iya nih, aku mau lapor Diceritain nih ke aja. sini. Ya, Bener-bener silakan. keluhan yang bener-bener sampai detik ini gitu aku rasain. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Oke, boleh. Silakan diceritakan. Jadi aku itu pernah melakukan pesugihan. Aduh kan. Kenapa tuh Kak? Kok Iya. bisa? Awal mulanya itu di tahun 2012 Kak. Oke. Jadi waktu itu kan aku baru lulus sekolah. Aku diajaklah sama sepupu aku. Aku manggil dia AA. Ya. Karena aku orang Bogor. Jadi Sunda. namanya AA. Sunda lah gitu. Nah udah gitu, aku nggak tahu niatan AA itu apa. Pokoknya AA cuma bilang, "Dek, ikut AA yuk main ke Jawa Tengah." Yang aku kan baru lulus sekolah jadi nggak ada kegiatan apa-apa gitu Kak. Jadi masih apaan ya gitu, mau ngapain ya, aku mau sekolah lagi apa mau kuliah atau mau apa gitu kan. Belum ada pemikiran. Karena free ya udahlah aku ikut. Dia bilangnya tuh kita holiday. Oke, Liburan lah pokoknya. Aku seneng dong diajak liburan. Udah gitu emang aku belum pernah yang namanya ke Jawa Tengah tuh belum pernah sama sekali. Kita berangkat tuh berempat. Aku, AA sama kedua temennya. Kita berangkat, di perjalanan kita menikmati lah yang namanya di sana kan suasananya tuh bener-bener sejuk, terus banyak gunung-gunung lah di situ. Nah setelah sampai itu kita ke tempat temennya AA. Di situ tuh rumahnya ya rumah-rumah nggak begitu besar, terusnya masih rumah-rumah ya perkampungan gitu. Terus dia hanya sendiri.
Jadi tuh kayak bapak-bapak gitu. Temennya Iya, si AA. temennya si AA. Aku nggak ada pikiran yang aneh-aneh ya pada saat itu. Pokoknya ya aku tuh di sana pengennya emang liburan gitu, terus foto-foto juga di sana kan. Nah, masuklah ke Isya, pada Isya. Aku dipanggil sama AA. Dek katanya, sini katanya ikut ngobrol katanya. Aku ikut ke situ, barulah AA cerita apa tujuan AA ke situ. Oke. Kata AA, Dek, AA ngajakin Dede ke sini, AA mau melakukan barter. Jadi dulu tuh namanya barter, bukan pesugihan. Oke. Gitu. Karena aku memang dari keluarga mistis, Kak. Ah, Udah mulai mengerti lah hal-hal seperti itu. iya. Tapi nggak ngerti bener-bener pesugihan secara detailnya tuh nggak ngerti, belum ngerti secara pahamnya gitu. Tapi kalau untuk mistis-mistis aku udah mulai paham gitu. Bentar, keluarga mistis tuh maksudnya keluarga orang kan tetep kan? Parah, cuman udah apa ya, udah Hal-hal berbau mengalami mistis hal-hal ya. berbau mistis Normal gitu ya. udah kenal lah Oke, oke, gitu. oke. Terus. Apalagi kan dulu abah aku itu orang kayak paranormal gitu, jadi dia ngerti lah gitu. Terus dia bilang katanya nanti AA mau barter sama sosok ya semacam jin lah gitu. Oke. Kata aku barternya apa? Jadi AA ngasih sesuatu ke jin itu ngasih kekayaan buat AA. Gitu. Di kampung aku itu udah banyak Kak yang melakukan seperti itu. Template pesugihan lah ya. Iya. Buat harta. Iya betul. Jadi kata aku, terus Dede harus ngapain gitu? Dede cuman melakukan satu ritual aja, itu pun di dalam rumah, di dalam ruangan katanya, nggak kemana-mana. Karena aku juga keluarga aku juga melakukan ritual itu, jadi paham juga gitu Kak. Oh ya udah kata aku. Tapi nggak bakal kejadian apa-apa kan katanya. Nggak kok, nggak bakal kejadian apa-apa kata gitu. Dede cuma ritual yang pertama bertapa di dalam rumah itu kurang lebih ya 1 jam lah katanya. Setelah itu selesai. Oke. Gitu. Kata aku awalnya mulainya ragu ya Kak. Karena kan itu sih berhadapan sama hal-hal seperti itu gitu. Tapi karena diiming-imingin sama aku, nanti Dede bakal beliin ini, beliin itu. Pokoknya apapun kemauan Dede, AA turutin. Pada saat itu yang namanya masih umur segitu diiming-iming, ya tergiur lah gitu kan. Bentar, aku kan kurang paham nih. Betapa tuh ngapain sih? Kalau bertapa di dalam rumah kita cuman kayak duduk sila gitu loh Kak. Duduk sila. Terus baca-baca doa-doa dari si dukun itu. Ternyata bapak-bapak itu dukun. Dukun dari situ. Terus kata aku, ya gimana ya? Karena AA juga udah nyampe situ kan. Ya udahlah, aku bantu gitu. Udah tuh aku disuruh tidur sama AA. Jam 12 malam aku disuruh bangun. Jadi mulai startnya itu jam 1 malam. Oke. Aku disuruh bangun, dikasih teh. Ternyata ruangannya itu udah disiapin sama si abah itu. Iya, si dukunnya nih. Si dukunnya itu. Oke. Terus katanya, kamu jangan takut. Apapun yang ada di situ, kejadian apapun yang ada di situ, kamu jangan keluar. Bakal ada akibatnya, katanya gitu. Kalau keluar. Oke. Kata aku dengan gimana ya, maksudnya masih deg-degan, masih aduh mau apa enggak ya gitu kan. Ragu. Iya, ya udahlah, bismillah kata aku. Masuklah tuh aku ke ruangan. Ruangannya sempit Kak, kecil. Kayak berapa ya? Segini? Iya, kecil dah. Lebih kecil. Lebih kecil dari ini. Oke. Kecil. Aku disuruh duduk, di situ sudah beberapa ada sesajen. Sesajen kopi manis, kopi pahit, ada bunga, ada dupa. Terus penerangannya itu cuma pakai corong kecil. Tahu corong nggak Kak? Tahu. Ya, lentera kecil itu. Bukan corong merah ya? Iya. Minyak tanah. Nah, di situ banyak juga kayak benda-benda mistis. Kayak ada keris. Terusnya foto-foto gitu, foto-foto ya ratu-ratu seperti itulah gitu. Oke. Aku sih memang nggak kaget Kak, karena di rumah aku juga banyak kayak gitu, koleksi kayak gitu. Udah biasa lah. Udah biasa. Aku duduk, jadi aku duduk di depan aku sesajen, di depan aku ada space, nggak tahu itu buat apa. Pokoknya ada tempat duduk lah gitu. Iya. Aku duduk situ, Ndok jangan kemana-mana ya Ndok, dan jangan keluar dari ruangan ini sebelum Abah masuk gitu. Oke. Ya udah, aku duduk di situ dengan baca-baca yang dia kasih kan. Itu pas mereka keluar, hawanya masih biasa aja Kak awalnya. Kayak ya udah gitu, Ruangan duduk kosong gitu, aja, ruangan udah. kosong gitu. Pas beberapa menit kemudian ruangan itu jadi membesar. Bener-bener kayak di luar nalar, kayak ada di hutan yang bener-bener, aduh ruangannya itu nggak tahu dah itu. Berasa luas ya. Berasa luas banget Kak. Kanan kiri nggak kelihatan gitu seperti apa gitu. Nggak terlalu kelihatan, cuman kayak ada di hutan, rasanya ada di hutan gitu.
Wah. Bener-bener, lah kok ini berubah, kan kita pas masuk ruangannya kecil kan masih kelihatan ya, Iya. tembok pun masih kelihatan lah gitu, karena kan corongnya juga kan kecil tapi terang lah gitu. Iya. Dan itu bener-bener ruangannya membesar banget, kayak ada di dunia lain gitu. Oke. Terus kata aku lah, ini di mana gitu, udah mulai tuh deg-degan kan. Iya. Terus banyak banget sosok-sosok yang datang, kelihatan jelas, yang dulu cuman sekelebatan itu bener-bener real jelas Kak. Sosok yang biasa orang sebut-sebutin gitu. Iya, kayak kuntilanak, kayak pocong. Kuntilanak itu ininya udah belah, kayak Anjir. kesekat itu tuh jadi udah dia ngelayang. Pocong, ya gimana kita nggak mau lari ya Iya, kan, iya, kata aku astagfirullahaladzim, itu udah gemeteran Kak, udah nangis, udah segala macam di situ. Pengen buru-buru keluar gitu. Iya, iya, iya. Setelah itu tapi kaku badan bisa nggak bisa gerak ngapa-ngapain, ya? nggak Iya, bisa iya. gerak, kaki tuh mau digerakin tuh nggak bisa sama sekali. Kata aku ya udah, aku merem kali di situ. Terus tiba-tiba pas aku buka mata, di depan aku itu ada sosok, dia pakai tombak Anjir. tinggi besar, tapi aku nggak ngeliat mukanya, aku takut. Dia modelannya kayak manusia, tapi apa ya, berbulu gitu. Dia pegang tombak. Kayak Ih, manusia gede purba. banget. Iya mungkin seperti itu, soalnya nggak ngeliat mukanya. Dia pegang tombak. Nah, ketika aku mau ngeliat badannya dia gitu, maksudnya pengen agak sedikit ke atas gitu, di sebelahnya sosok datang lagi. Itu kayak magic ring aja gitu Kak. Ya Allah, itu jantung kayak mau copot Kak. Di situ pada saat itu bener-bener nyata, ini bener-bener nyata banget. Tapi sosoknya itu pakai jubah, jubahnya jubah hitam. Oke. Dia kayak gini nih, jadi cuma sampai sini aja. Iya, iya. Nah, dia berbicara pakai bahasa Jawa halus banget. Oke. Nah, pada situ kan aku nggak ngerti ya Kak bahasa Jawa. Aku bilang, kan disuruhnya manggilnya Nyai. Nyai, maaf saya nggak ngerti bahasa Jawa, saya gitu kan. Nah, dia ngomong pakai bahasa Indonesia tapi masih logatnya masih logat Jawa banget. Dia bilang, kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu ngapain ketemu saya? Kata gitu. Terus saya bilang, saya Sherly, saya dari Bogor, saya mau ngebantu saudara saya. Gitu. Terus tiba-tiba Kak, dia ngeluarin tangan. Kan karena di sini ada corong itu yang kecil, jadi kelihatan tangannya itu kan. Itu kayak tengkorak. Anjir. Hitam, tengkorak. Iya. Ih, kayak nenek lampir gitu kayak gitu. Tengkorak, terus tiba-tiba di tangannya itu ada 3 gepok uang. Mantap juga ya. Itu beneran aku yang ngalamin sendiri. Tapi itu sorry, yang itu tuh yang ngasih terus komunikasi tuh yang megang tombak atau yang Bukan, yang kanan sosok. kirinya? Yang kanannya. Yang di sampingnya? Iya. Oh. Jadi dia kan diri tuh yang pakai tombak. Nah, yang sosoknya itu duduk tapi pakai jubah hitam. Oh, yang magang tombak ininya kali penjaganya. Iya, Iya. Awal gitu ya. Awalnya. Oke. Terus? Ini yang kamu mau, Dok, kata gitu. Aku karena udah nggak tahu mikir apa-apa lagi gitu Kak. Iya, apa gitu aja. Karena bingung gitu, mesti ngapain panik. gitu, panik. Dari luang kaget tuh. Iya. Iya. Kaget kan lo. Ini yang kamu mau katanya. Iya nyai kata gitu. Saya minta 1 ayam cemani. Ayam cemani tuh? Ayam hitam. Ayam hitam yang yang pekat hitam semua. semuanya. Di sampai daging-dagingnya, tulang-tulangnya hitam semua tuh. Dia minta saya yang potong sendiri. Oke. Nanti darahnya itu kamu kasih ditaruh di kendi yang dari tanah liat itu loh Kak. Oke, gitu. Nanti kamu ritual aja yang ketiga di sana. Gitu. Oke. Aku bilang iya nyai. Aku udah nggak bisa ngomong apa lagi. Iya aja kan aja gitu. tuh. Setelah itu barulah dia kayak nunduk terus hilang. Sampingnya hilang. Dianya Bener-bener juga kayak, hilang. sampingnya hilang, dianya hilang. Ruangan itu kembali seperti semula Kak. Aku ngerasanya di situ udah berjam-jam Kak. Karena ya mungkin saking paniknya, saking ngerasanya itu lama gitu kan. Kataku ini nggak kelar-kelar gitu. Pas aku pas si abahnya itu masuk, aku keluar, itu cuma 15 menit aku. Tapi gimana cara abahnya tahu ya? Tahu Itu apa? udah selesai gitu. Karena kan dia emang udah kayak kuncinya gitu loh Kak. Karena udah- Pamit kali. Dapat sinyal kali. Iya dapet sinyal gitu. Iya, oke. Itu kembali seperti semula Kak. Dan pas aku keluar, aku ngeliat aku pucetnya minta ampun. Dek katanya, ini kan sadar kan katanya. Kalau tahu gini ogah gua ngikutin beginian kata aku. Masanya
ini sosoknya tuh besar gitu loh Kak, yang belum pernah aku lihat sebelumnya gitu. Oke, yang ketemu ini nih. Iya. Itu. Iya itu. Tapi nggak kelihatan mukanya juga tuh berarti si Nyainya itu, enggak ya? Nggak ngeliatin mukanya, tapi setelah itu ngeliatin. Oh, Saya itu ngeliatin. Nah, udah tuh kata si A, ya udah katanya Dede minum air dari si abahnya itu, aku langsung tidur di situ. Mungkin udah dijampe-jampe atau kayak gimana nggak ngerti. Dikasih air minum langsung aku tidur. Nah, pas pagi-paginya aku jam kurang lebih 5:30 ngajakin langsung pulang. Dek, ayo kita pulang. Dek, ayo kita pulang. Aku kaget kan di situ. Lah kok subuh gitu, maksudnya ini masih pagi gitu. Udara di sana kan dingin banget Kak, dingin banget. Pokoknya di bawah Honda Sobo lah situ. Nah, setelah itu karena aku menurut aja, oh ya udah kita pulang. Terus aku dibekelin sama si abahnya. Dibekelinnya itu kayak kain kapan dibungkus tapi nggak tahu tuh dalamnya apa. Kata si abahnya, kamu keluar dari sini, buang ya. Buang ini ke kali yang mengalir. Jadi sebelum rumah abah itu memang ada kali yang ngalir gitu Kak. Dan kita harus bareng-bareng gitu buangnya. Nah, setelah itu nggak boleh pakai kendaraan umum ke terminal, harus pakai andong. Andong itu kayak delman udah iya. Nah tuh kita turutin semuanya. Kita sampai di bis, kita naik bis. Aku ngeliat si A tuh kayak abis nangis semalaman gitu loh Kak, kayak putus cinta gitu Kak. Sembab gitu kan. Kata aku, nih orang kenapa? Sebelumnya kan nggak pernah ngeliat A kayak gitu tuh, nggak pernah gitu. Aku tanya kan, A kenapa? Dia diem. A kenapa? Cerita gitu. Barulah dia cerita. Ternyata pas aku tidur, AA itu melakukan ritual yang kedua. Di gua. Jadi di belakang rumah abahnya itu ada gua. Memang di sana banyak gunung Kak, kayak bukit-bukit gitu. Gunung-gunung sebanyak bukit gitu kan. Nah, salah satu bukitnya itu memang untuk melakukan ritual pesugihan di situ. Si AA itu ke situ sama si abahnya itu dengan membawa sesajen, terus peralatannya untuk di sana lah gitu. Tapi si abahnya itu nunggu di luar. Cuman AA-nya aja yang masuk ke dalam. Nah, pas AA masuk ke dalam, itu semua makhluk yang aneh-aneh itu ada di sana. Di dalam guanya? Iya, ada yang ular bawahnya kepalanya manusia, ada yang di bawahnya kayak kambing kepalanya ular, itu semuanya ada di situ. Harimau pakai celana jeans ya. Kali aja ada, kan aneh-aneh. Bisa. Nggak cerita ada harimau pakai celana jeans. Orang-orang sih kayaknya. Hampir aja. Ini horor atau apa nih? Karena kita daripada nangis kan lebih kita ketawa. Tadinya mau nangis sih Kak, nggak jadi. Terus gimana sih ya? Ya, sampailah ke tempat tujuan tuh. Jadi di situ ternyata udah banyak sesajen yang udah sebelumnya orang-orang lain yang pakai. Masih ritual gitu ya. Di situ banyak kayak apa namanya tuh kopi manis itu masih ada di sana. Nah, setelah itu pas duduk dia ngelihat Kak, ada 2 penjaga kiri kanan, dia megang rantai, banyak banget rantainya. Ternyata itu untuk manusia. Jadi si sosok itu ini rantai, itu banyak banget manusia lagi dirantai sama dia. Manusia? Iya, tapi sosoknya udah bukan manusia, kayak udah meninggal lah gitu. Kayak gitu. Terus banyak yang dipecutin, banyak yang disiksa, dan banyak yang minta tolong sama Allah. Oh, jatuhnya kayak arwahnya sih. Iya. Bukan. Mungkin itu yang pernah melakukan pesugihan itu loh Kak. Gitu. Atau mungkin bisa jadi tumbal mereka. Iya sih. Kayak gitu. Jadi mereka itu ada yang cewek cowok Kak, tapi mohon maaf ya telanjang semuanya. Itu dipecutin sampai pada berdarah-berdarah. Tapi ngeliatnya manusia. Oke. AA tuh kayak udah ditunjukin gitu loh Kak, lu bakal kayak gini loh. Gitu. Nanti. Ya lu bakal kayak gini gitu, tapi karena nekat AA udah bulat, jadi ya udah dia nggak peduliin. Karena nekat AA itu melakukan pesugihan itu untuk membantu perekonomian keluarga. Oke. Jadi niat dia memang bodo amat dah, gue mau mati juga gitu. Yang penting keluarga gue bahagia gitu. Keluarga gue nggak sengsara gitu. Apalagi dia paling cinta sama nenek kita. Gitu. Ketemulah Kak sama sosok itu, sosok yang berjubah. Tapi dia udah nggak berjubah lagi. Dia semacam ratu yang cantik banget Kak. Kayak nyai gitu. Dan satu ajudannya itu yang pakai tombak. Ternyata mukanya itu muka hewan tapi aneh, bertanduk kayak gitu tuh. Yang penjaganya itu.
yang penjaganya itu. Centaurus Badannya tuh ini. kayak manusia gitu, badannya kayak manusia, terus mukanya kayak Lucifer kali ya, Banteng. bukan banteng kambing Kak. gitu. Iya kambing kayak gitu. Kayak itu Asmodeus. Iya. Iya, kayak gitu. Pokoknya serem banget katanya. Matanya merah. Terus kayak besar gitu. Sih udah, ya mungkin udah tekadnya tuh udah tinggi banget, udah besar banget gitu. Udah tuh ternyata bawa 3 foto yang bakal ditumbalin. Tapi bukan keluarga, Orang lain. musuhnya. Karena pas ngomong sama si abahnya itu bisa katanya untuk numbalin di luar dari keluarga. Oke. Iya. Akhirnya AA mau kan tuh, dikasihlah tuh Kak foto itu yang 3 itu, diambil sama nyainya. Ya si AA pikir kan berarti nyainya mau nih ngambil kan. Terus si AA bilang katanya, saya bener-bener udah nekat nyai. Nah si nyainya ngasih 3 karung uang, masih dalam berbentuk gaib Kak, Oh. karena kan harus ritual yang ketiga Oh iya. baru nyata. Ketika ritual ketiga udah. Baru nyata. Oke. Gitu. Terus 3 karung uang sama 1 golok. Jadi ketika kamu keluar dari sini, siapapun yang menghalangi kamu, siapapun yang ada di hadapan kamu tebas. Gitu. Siapapun ya. Siapapun konotasinya itu. manusia. Iya. Oke. Mau itu misalkan yang 3 foto itu ataupun siapapun itu, yang pertama kali lihat itu tebas. Oke. Nah, AA pikir yang 3 foto ini Kak, yang Iya. bakal ngehalangin dia kan. Iya. Udah tuh AA dengan bahagianya kan, wah udah dapet nih kan 3 karung uang. Terus berhasil lah gitu. Dia keluar dah tuh, lewatin beberapa sosok-sosok yang ada di sana. Ketemulah Kak sama satu yang masih kayak masih transparan lah, masih belum jelas sosok yang bakal menghalangi dia tuh. Dia udah mulai bener-bener mau nebas. Ketika dia mau nebas, sosoknya itu real, nyata, itu adalah nenek kita. Nenek yang paling kita cintai, nenek yang paling kita sayangin, itu jelas di hadapannya AA. Itu, aduh, bener-bener kayak apa ya Kak, maksudnya kayak aduh, itu AA sampai gemeteran, sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Dia duduk, nangis, dia taruh goloknya, dia taruh uangnya, dia lari ke depan. Oke. Dia nggak ngelakuin gorokan itu, dia nggak. Karena dia itu nekat Kak, dia bener-bener nekat. Gua mau kayak gini karena gue pengen ngebahagiain nenek. Karena aku sama AA itu dibesarin sama nenek dari kecil. Oke. Jadi sama nenek tuh bener-bener sesayang itulah. Iya. Dan sosok itu malah minta nenek kita. Gitu. Justru malah nenek Malah yang nenek yang tujuan diminta. utamanya itu ngebahagiain Iya. nenek gitu. Malah nenek yang diminta. Makanya dia pagi-pagi ngajakin aku langsung pulang. Gitu. Oke. Aku juga sampai nangis kan di situ, maksudnya ya Allah kata aku. Oh ternyata pesugihan tuh seperti ini kata aku. Ternyata nggak semulus yang kita pikir gitu. Iya, nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Sampai rumah, alhamdulillah itu di perjalanan nggak ada apa-apa Kak. Sampai rumah, langsung tuh aku sujud sama nenek. Keluarga nggak ada yang tahu kita ngelakuin itu Kak. Nggak ada yang tahu. Oh diam-diam. Diam-diam. Oke. Aku sama AA doang yang tahu. Kita pikir tuh nggak bakal ada kejadian apa-apa Kak. Karena kan uang nggak diambil. Iya. Kita juga nggak ngegorok siapa-siapa di situ Iya. kan. Kita ngerasanya oh ya udahlah nggak ada bakal kejadian apa-apa Belum kan. dapat apa-apa juga Belum gitu dapat kan. apa-apa juga Iya. gitu kan. Dan ritual yang ketiga pun kita nggak ngelakuin gitu. 1 minggu itu lancar kan, nggak kenapa-napa. Pas setelah 1 minggu kemudian aku mulai diteror. Diteror, dimimpiin sama hal yang sama. Sosok itu selalu datang. Yang berjubah. Yang berjubah itu. Bukan yang berjubah, yang tombak. Oh, oke, yang paling aku penjaganya. takutin. Iya. Karena kan yang berjubah itu kan nggak kelihatan mukanya. Oke. Yang tombak kan bener-bener dari bawah aja udah serem banget gitu. Iya. Itu selalu dimimpin dan kena arap-arap yang ketindihan Iya, gitu. nggak bisa 1 ngapa-ngapain. minggu itu aku nggak bisa ngapa-ngapain sampai aku sakit. Barulah aku cerita sama AA. Kataku, aku Dede dimimpin kayak gini terus. Lu enak dimimpin, gue didatengin secara langsung. Jadi AA itu selalu didatengin secara langsung. Oke. Kalau si sosok itu datang berdua, yang tombak sama yang nenek-nenek itu, dia bilang teruskan perjanjiannya, lanjutkan perjanjiannya. Aduh. Karena kalian sudah terikat sama saya. Wah. Begitu. Dia selalu minta ayam cemanik, mana ayam cemanik saya. Oke. Selalu diminta.
Terus AA kan udah mulai kayak ngerasa keganggu ya, karena kan setiap saat tuh selalu didatengin gitu. Iya. Bahkan dia juga ngeliat istrinya tuh udah mulai berubah. Yang awalnya rumah tangganya itu adem ayem, itu mulai Kak panas banget di rumah. Sampai akhirnya mereka pisah. Gitu. Terus AA mulai sakit-sakitan, karena dibikin stres juga Kak. Kayak gitu, mentalnya diserang tuh. mentalnya. Iya. Akhirnya kita ceritalah sama om kita. Jadi satu keluarga aku itu memang banyak yang melenceng Kak. Nah satu om aku itu yang religius lah gitu di antara satu keluarga itu. Kita cerita ke dia dari awal sampai akhir, abis lah kita dimarahin. Jelas itu mah habis pokoknya mah. Terus akhirnya minta bantuan lah sama saudara kita yang dari Banten. Dia datang katanya ya udah kalian harus mandi di air yang ngalir selama 7 Jumat. Jadi malam-malam jam 11 malam kita mandi, misalkan ini air mengalir nih 7 kali itu dari sini, misalkan nih hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu sampai seterusnya. Oh, di air mengalir itu. Iya, Oke. tapi berbeda-beda tempat gitu Iya, Kak. beda spot gitu. Iya, kita lakuin Kak. Oke. Karena bener-bener pengen sembuh gitu, biar nggak diganggu lagi. Dan lepas lah. Setelah itu katanya kita disuruh puasa 3 hari untuk membersihkan diri, terus sholat tobat kata gitu. Oke. Kita lakuin semuanya, alhamdulillah Kak. Mendingan tuh, kita hampir bertahun-tahun nggak ada tuh gangguan-gangguan lagi. Semenjak setelah ngelakuin semuanya Iya. dikasih tahu. Iya. Oke. Nah, aku kan kerja tuh Kak ke Jakarta. Kerja ke Jakarta, ketemu sama bapak-bapak. Aku nggak kenal dia siapa. Dia bilang gini, Mbak katanya, di samping kamu siapa? Padahal di samping aku nggak ada siapa-siapa Kak. Ini ketemu itu di mana? Itu di kerjaan. Oh, Pas di aku kantor. lagi break, ya. Oke. Kata aku, nggak ada siapa-siapa Mas. Ah. Aku sendirian gitu. Bukan Mbak, sebelah Mbak. Itu cantik banget katanya. Semacam kayak ratu kata gitu. Dan dia pengen ketemu Mbak katanya. Kata aku, apaan sih nggak jelas kata aku kan. Ini sorry, bapak-bapaknya tuh kerja juga di situ. Oh, bukan. Orang random aja tiba-tiba. Random aja. Oh, anjir. Nah, anehnya ketemu lagi sama bapak-bapak itu. Dia Tapi bilang, orang kan? Orang. Oke. Iya, yang aku kan nanya sama teman aku, itu siapa sih? Nggak tahu. Berarti dia lihat dong, Iya, ya kan? iya, benar-benar. Terus aku nanya kan, bapak ini siapa? Gitu. Saya disuruh ke sini sama sosok yang di samping Mbak. Lah, kata aku, siapa sosok di samping saya? Saya aja nggak tahu, digituin. Dia bilang dia pengen ketemu Mbak, pengen ngasih kejayaan, katanya. Oke. Jadi apapun kemauan Mbak dibantu sama dia. Saya aku pikir dari keluarga aku, salah satu dari keluarga aku kayak hodam gitu loh Kak. Oke. Gitu. Kataku, apa dari keluarga aku gitu kan. Tapi aku nggak bilang sama keluarga. Kataku, itu mah biarin aja kataku. Kalau misalkan emang dia pengen di samping aku, nggak apa-apa kataku gitu. Nah, berarti tadi bapak-bapak emang disuruh? Katanya sih disuruh sama sosok yang ada di sebelah aku. Oke. Gitu. Terus aku emang agak penasaran sih Kak. Maksudnya nih bapak-bapak kok ketemu terus sama aku gitu. Oke. Dia tuh kayak kekeh banget gitu. Terus kata aku, emang sosoknya tuh seperti apa? Kata aku, dia udah menyerupai muka kamu karena dia udah bertahun-tahun sama kamu, kata gitu. Hah? Kata aku. Maksudnya aku kan memang punya keluarga yang basicnya mempunyai ilmu-ilmu mistis lah gitu Kak. Aku pikir tuh dari leluhur aku gitu. Keturunan gitu Kak. Aku mulai penasaran tuh Kak. Kata aku, kalau emang dia mau ngebantu ya kalau pengen ketemu ya harus kayak gimana akunya, kata aku. Karena nggak sekali 2 kali ketemu bapak-bapak itu dan menjelaskan hal yang sama gitu. Oke. Ya penasaran dong gitu kan. Kata dia, kamu cukup puasa 3 hari, yang terakhir itu mati geni. Mati geni itu nggak boleh keluar, nggak boleh tidur, nggak boleh makan selama 24 jam. Gitu. Jadi khusus di ruangan aja gitu. Karena aku juga penasaran gitu, aku lakuin Kak. Aku lakuin pas di mati geni ini kurang lebih jam 3 pagi aku lagi nonton TV karena kan biar nggak tidur kan. Terus temen aku yang nggak tahu selak beluknya aku, yang cuman sekedar say hello doang di kerjaan, dia datang jam 3 pagi cowok ke rumah ke kosan aku yang di Jakarta. Kata dia, Ser, batalin. Padahal aku nggak cerita sama siapa-siapa Kak. Nggak konsultasi ke Enggak keluarga? konsultasi, enggak sama sekali. Ke AA gitu? Enggak. Oke. Tiba-tiba dia datang, dia bilang, saya batalin. Nah aku kan bingung ya kataku lah, apa yang dibatalin aku gitu. Puasa lu batalin katanya. Oke. Kataku lah, kenapa gitu.
ternyata abah aku, kakek aku datang ke mimpinya dia, suruh ngebatalin. Jadi si teman aku tuh memang agak sedikit bisa gitu. Dia ngerti lah hal-hal kayak gitu. Iya. Katanya didatengin sama abah aku, tolongin cucu saya. Tolongin cucu saya. Berarti bahaya. Gitu. Ternyata sosok yang ada di samping aku itu yang dari Jawa itu, Kak. Oh, anjir. Nyamperin. Iya, dia berusaha mau gimana pun pokoknya aku harus nerusin perjanjian itu. Yang tinggal ayam itu aja. Iya. Oke. Aku di situ langsung kaget, kayak ya maksudnya ini orang yang nggak kenal aku gitu tiba-tiba datang, ya kenal sih tapi maksudnya nggak tahu aku kayak gimana Iya, gitu nggak dulunya. pantas lah ya. Heeh. Tiba-tiba datang suruh ngebatal itu jam 3 pagi, Kak. Kata aku langsung tuh di situ aku astagfirullahaladzim, kok aku masih bisa ke inian gitu. Iya. Aduh, Masih ngikut lah. iya masih ngikut gitu kan. Udah tuh aku batalin kan, aku langsung suruh sholat, udah lu sholat dah kata gitu. Sholat tobat langsung kata gitu. Aku diomelin tuh sama dia. Iya. Aku nelpon lah ke AA. Pas aku angkat, pas AA angkat langsung AA tanya, Dedek ngelakuin apa kata gitu. Karena sosok itu datang lagi. Aduh kata aku, Anjir. datang lagi. Dan dia minta hal yang sama. Ngelakuin yang 3 hal tadi itu sama juga. Enggak, dia meminta yang sama yang melanjutkan perjanjian itu kan. Oke. Gitu. Jadi itu gara-gara aku pas 3 hari puasa itu. Untungnya tuh nggak langsung selesai gitu. Kalau langsung selesai abis deh aku. Untungnya tuh maksudnya masih ada orang yang ngebantu lah gitu dengan cara abah aku masuk ke mimpinya dia. Terus AA didatengin lagi. Kalau misalkan AA nggak ngelanjutin, AA bakal dibawa sama mereka kayak gitu. Besokannya AA aku, jadi sebelumnya itu memang gini Kak, sebelumnya itu AA aku didatengin, cuman kayak nggak sesering itu gitu. Iya. Kayak misalkan yang paling parahnya itu setiap istri kedua AA, aku kan AA punya istri lagi kan. Setiap istri keduanya itu lagi hamil, kurang lebih sebulan 2 bulan itu didatengin Kak. Sama sosok itu dan selalu ditanya lanjutkan perjanjiannya. Aku selalu nolak, besokannya keguguran. Kakak ipar aku tuh keguguran. Tahun selanjutnya sama hamil lagi, itu 4 bulan udah ketahuan kalau itu kembar. Didatengin lagi malamnya, besokannya keguguran lagi. Dua-duanya keguguran. Nah, terakhir itu pas aku ngelakuin puasa itu. Jadi tapi si A tuh nggak kepikiran kalau itu tuh kenapa karena masalah Jawa itu loh Kak. Jadi dia tuh ya udah memang belum rezekinya gitu untuk punya anak lagi gitu. Nah, pas terakhir itu ternyata istrinya itu lagi hamil 2 bulan. Didatengin lagi. Nah, si AA-nya itu ngeberontak, kayak marah gitu. Nggak mau gitu, maksudnya saya nggak mau melanjutkan perjanjian ini gitu. Besokannya si AA dibikin sakit. Yang malam itu segar bugar, besokannya langsung ambruk. Kita semuanya udah berobat ke mana aja Kak, ke dokter, semua dokter kayak udah didatengin gitu sama kita di dokter yang kampung ya. Kita rutin berobat itu selama 3 bulan, kakak aku udah kayak tengkorak hidup. Jadi kurus banget Kak. Sampai makan pun makanan bayi gitu. Dia nggak bisa duduk, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman tiduran aja. Terus tiap malam Kak, dia selalu kayak orang yang digorok. Suaranya tuh kayak gitu Kak. Tiap malam. Sampai sekarang? Sekarang alhamdulillah udah sembuh. Gitu. Pada saat itu istrinya lagi hamil kan. Istrinya lagi hamil 2 bulan gitu. Terus AA juga sakit-sakitan, sampailah ke istrinya ke 8 bulan. AA di situ udah sekaratul maut Kak. Semua keluarga udah pada datang. Kita semuanya berobat udah ke A, ke B, udah semuanya udah ustadz kita datengin, nggak ada sama sekali, semuanya nihil. Ritual ini, ritual itu, semuanya kita lakuin karena kita pengen sembuh gitu Kak. Pengen bener-bener putus lah sama hal-hal kayak gitu. Pada akhirnya pas si teteh itu umur 8 bulan tuh di kandungannya, kita udah pasrah dah. Ya mau gimana lagi gitu, kita semuanya udah kita lakuin gitu buat AA. Sampai badannya pada korengan Kak, pada berdarah-berdarah, itu setiap hari digaruk dan itu berdarah tapi enggak ngerasa sakit apapun. Sampai aku ngelihat, mohon maaf ya, ada belatung di belakang badannya AA. Karena kan aku ngelihat gitu, maksudnya aku yang ada di rumah juga gitu. Pada saat itu, parah banget. Sampai
nenek aja, nenek itu masih ada pada saat itu masih ada. Itu kayak dimarah-marahin terus nenek kita sama si AA. Dulu tuh AA tuh paling yang namanya paling takut lah sama nenek, paling bener-bener sayang. Pada saat itu nggak ada rasa takut. Malah marah. Malah marah tiap hari Kak, kayak bukan AA gitu. Iya. Bener-bener kayak bukan AA. Nah, pas lagi keluarga udah pada ngumpul, semuanya AA udah pucet, udah ya kita udah pasrah lah gitu. Aku sama om aku kan lagi baca doa semuanya ya. Itu sosok datang Kak. Sosok nenek-nenek. Iya, nenek-nenek. Ternyata nenek-nenek itu bungkuk. Rambutnya putih, acak-acakan. Mukanya aduh kayak umuran 90 tahunan lah Kak, udah keriput banget. Terus aku ngeliat ajudannya Kak, ternyata bener itu gede banget, hitam, mukanya muka-muka hewan tapi bentukannya aneh gitu. Kataku om kataku, karena aku yang ngeliat gitu. Ternyata om aku juga ngeliat. Istighfar kata, baca apa yang kamu bisa kata gitu. Aku sampai gemeteran kali itu ngeliatnya di depan pintu dia ngeliat, kayak nungguin Menjemput gitu ya. gitu. Terus dia bilang sama aku, pilih mau yang sudah lahir atau yang belum lahir. Aduh. Aku nggak ngerti di situ maksudnya apa gitu. Oke. Kamu pilih katanya, yang belum lahir atau yang sudah lahir. Dengan spontan aku bilang ambil yang belum lahir. Aku bingung maksudnya itu keadaan lagi AA lagi kritis, lagi nggak, kita benar-benar lagi sedih banget gitu. Sok itu pakai segala datang ya kan. Terus dengan ngomong kayak gitu ya aku dengan spontan gitu Kak, ambil yang belum lahir kata aku gitu. Terus dia ngilang tuh, yang dua ngilang. Ini nggak bakal percaya Kak, kakak aku bisa duduk dan minta makan. Yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, mata udah merem, diajak ngobrol udah nggak bisa, dia duduk Kak. AA lapar Mi katanya. Kan manggilnya ke Umi ya, ke nenek aku. AA lapar Mi. Langsung halus lagi. Langsung sembuh Kak. Bukan halus lagi. Langsung sembuh, langsung bisa duduk. Makan pun makan yang berat gitu, udah bukan nasi bubur bak itu udah enggak. Kita semuanya seneng dong Kak. Alhamdulillah gitu, kakak kita udah sembuh, kita udah sembuh gitu. Besokannya mulai tuh dia duduk sendiri, Mulai normal lah gitu. Terus badannya juga udah mulai sembuh, yang bekas itunya gitu kan. Terus setiap malam udah nggak digorok lagi, ya udah ngerasa dia nggak digorok lah gitu. 3 hari kemudian si Teteh bilang, istrinya, Dek katanya, kok perut Teteh nggak gerak ya? Gitu. Aku langsung, astagfirullahaladzim kata aku, wah jangan, enggak ini mah enggak kata aku. Yaudah kita ke bidan. Pas ke bidan ternyata udah meninggal 3 hari yang lalu. Di saat kakak lagi sakaratul maut. dan sadar. Iya.